Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Teresa Funduria dengan NPM 230626545. Hari ini, saya akan mempresentasikan topik mengenai fungsionalisasi permukaan polimer. Topik ini penting karena permukaan suatu polimer bisa dimodifikasi agar memiliki sifat-sifat tertentu yang mendukung berbagai aplikasi, seperti pada industri, kedokteran, dan lingkungan. Kita akan membahas jenis modifikasi, teknik yang digunakan, serta manfaatnya, dan lain-lain. Pada slide ini dijelaskan perbedaan antara modifikasi permukaan dan modifikasi bulk. Modifikasi permukaan hanya mempengaruhi lapisan luar material. Perubahannya biasanya sangat tipis dengan kedalaman yang hanya mencapai skala mikrometer atau bahkan nanometer. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan atau mengubah sifat-sifat permukaan seperti kekerasan, ketahanan korosi, daya rekat, atau sifat optik tanpa mengubah sifat material secara keseluruhan. Beberapa teknik modifikasi permukaan termasuk pelapisan, oksidasi, pelokan plasma, dan fungsionalisasi permukaan dengan molekul tertentu. Contoh aplikasi modifikasi permukaan adalah pada cat anti karat, lapisan pelindung pada logam, dan modifikasi permukaan bahan untuk aplikasi biomedis agar lebih kompatibel untuk tubuh manusia. Yang kedua ada modifikasi bulk. Modifikasi bulk melibatkan perubahan pada struktur internal material, mengubah sifat material dengan keseluruhan volumenya. Perubahan ini dapat mempengaruhi sifat mekanik, termal, kimia, atau elektrik ke material. Proses ini dapat meningkatkan ketahanan material terhadap tekanan, suhu tinggi, atau meningkatkan konduktivitas listrik. Beberapa teknik modifikasi bulk termasuk paduan logam, perlakuan panas, dan proses pemrosesan seperti penuaan, solidifikasi, atau pembentukan fasa. Modifikasi bulk sering digunakan untuk meningkatkan sifat keseluruhan material, seperti pada paduan baja untuk aplikasi konstruksi atau pada bahan semikonduktor untuk perangkat elektronik. Selanjutnya, terdapat 3 kondisi utama yang memerlukan fungsionalisasi permukaan. Yang pertama, ada peningkatan interaksi permukaan dengan lingkungan. Dalam aplikasi seperti sensor atau katalis, permukaan material perlu diubah untuk meningkatkan interaksi dengan molekul atau ion di sekitarnya. Misalkan dalam aplikasi medis, fungsionalisasi dengan gugus tertentu dapat meningkatkan kemampuan bahan untuk berinteraksi dengan biomolekul. Yang kedua, ketahanan terhadap korosi dan pencemaran. Untuk material yang digunakan di lingkungan, seperti industri kimia atau laut, modifikasi permukaan bertujuan untuk menambah daya tahan terhadap korosi atau kontaminasi. Contohnya, pelapisan anti karat atau bahan yang membuat permukaan lebih tahan lama. Yang ketiga itu meningkatkan adhesi atau wetabilitas. Dalam industri yang melibatkan perekat atau cat, daya lekat menjadi sangat penting. Fungsionalisasi meningkatkan adhesi antar lapisan dan digunakan dalam produk kosmetik. Kemudian terdapat plasma treatment. Plasma treatment atau pelakuan plasma adalah proses yang melibatkan pembentukan plasma, yaitu gas reionisasi yang mengandung ion elektron dan radikal bebas. Proses ini dilakukan dengan memberi energi pada gas seperti oksigen, nitrogen, atau argon dalam sebuah ruang vakum atau atmosfer yang dapat menyebabkan gas tersebut terionisasi. Plasma yang terbentuk akan bereaksi dengan permukaan material untuk mengubah atau memperbaiki sifat permukaannya. Plasma treatment dapat dilakukan dalam berbagai kondisi, seperti plasma rendah atau plasma atmosfer. Jenis gugus fungsi yang dihasilkan itu biasanya yang pertama itu ada OH atau hidroksil. Dihasilkan ketika oksigen plasma berinteraksi dengan permukaan meningkatkan wetabilitas permukaan. Kemudian ada COOH atau karboksil. Dapat terbentuk jika ada reaksi dengan oksigen atau karbon. Sering digunakan untuk meningkatkan adhesi dan lain-lainnya. Selanjutnya ada corona discharge. Corona discharge adalah proses pengionan udara atau gas di sekitar permukaan bahan menggunakan tegangan tinggi. Ketika tegangan yang cukup tinggi diterapkan pada elektroda, udara di sekitarnya akan terionisasi dan menghasilkan plasma kecil yang kemudian berinteraksi dengan permukaan material. Proses ini umumnya digunakan untuk meningkatkan adhesi pada permukaan bahan seperti plastik atau kertas yang tidak mudah menjatuh dengan tinta atau perekat. Pada dasarnya, corona discharge dapat digunakan untuk mengubah permukaan menjadi lebih reaktif dengan meningkatkan polaritas permukaan tanpa mempengaruhi struktur material secara keseluruhan. Jenis gugus fungsi fungsional yang dihasilkan itu ada OH atau hidroksil. Dihasilkan dari proses oksidasi meningkatkan wetabilitas permukaan. Kemudian ada COOH atau karboksil, terbentuk setelah reaksi dengan oksigen dari udara yang meningkatkan kemampuan adhesi dan pelapisan. Kemudian yang terakhir ada C double bond O atau keton dan aldehil, terbentuk akibat oksidasi permukaan meningkatkan kemampuan material untuk berikatan dengan berbagai zat lain. Selanjutnya ada UV atau ozon.
treatment, menggunakan sinar ultraviolet dan ozon untuk memodifikasi permukaan. Sinar UV memecah molekul oksigen menjadi atom O yang kemudian membentuk ozon. Nah, ozon sangat reaktif dan dapat mengoksidasi permukaan material. Modifikasi ini baik digunakan untuk meningkatkan polaritas dan reaktivitas permukaan bahan berbasis karbon atau polimer. Gus fungsi yang dihasilkan biasa itu OH atau hidroksil dari interaksi ozon dan oksigen, kemudian COH atau karboksil dari oksidasi ozon meningkatkan reaktivitas, kemudian O atau oksigen menambah polaritas permukaan, kemudian C double bond O itu keton dan aldehid dari ozonasi meningkatkan interaksi dengan tinta atau perekat. Gambar ini juga menunjukkan peningkatan efektivitas permukaan setelah perlakuan UV atau ozon. Kemudian ada gugus fungsional yang umum dibentuk melalui fungsionalisasi permukaan. Pada slide ini kita membahas gugus fungsional yang umum dibentuk selama proses fungsionalisasi permukaan. Gugus-gugus ini sangat penting karena menentukan sifat kimia permukaan setelah dimodifikasi. Beberapa contohnya itu yang pertama itu yang sering disebutkan itu ada OH, itu meningkatkan wettabilitas atau kemampuan permukaan untuk dibasahi cairan. Dan ini tuh berguna untuk proses pelapisan dan pencetakan. Kemudian ada COH. COH meningkatkan adhesi atau daya rekat permukaan. Banyak digunakan dalam aplikasi perekat dan bonding dengan logam atau kaca. Kemudian ada gugus amino atau NH2 memungkinkan interaksi dengan biomolekul sehingga sangat penting dalam aplikasi medis dan biosensor. Kemudian yang terakhir ada C double bond O, itu adalah gugus karbonil termasuk gugus keton dan aldehid itu meningkatkan polaritas permukaan sehingga memperbaiki interaksi dengan tinta atau cat. Masing-masing gugus ini bisa dihasilkan dengan teknik berbeda, seperti yang disebutkan tadi. Ada plasma, corona, atau UV ozon, tergantung jenis gas dan kondisi prosesnya.